Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat GPIB Marturia yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021, yang akan dilayani oleh Ibu Diaken Koinsko G. Mongkolensang Sumolang. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan 3. Mari menghadap Allah. Pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anaknya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami jemaat-Mu berkumpul untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan sudah boleh kumpulkan kami Jemaat GPIB Marturia untuk bersama-sama mengikuti ibadah keluarga. Tuhan Yesus tolong berkati setiap kami Bapa, urapi setiap kami agar supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan dari bacaan Alkitab yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 14 sampai 20 yang menyatakan, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Walaupun kita bertemu melalui link YouTube, tapi saya berharap semua penuh dengan sukacita untuk melakukan ibadah pada malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah beserta keluarga masing-masing semuanya dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, Mika hidup di tahun 735 sebelum Masehi. Mika hidup pada masa pemerintahan Raja Yotam. Masa hidupnya Mika sama dengan masa hidup Nabi Yesaya. Masa di mana kehidupan bangsa Israel tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hanya melakukan rutinitas beribadah, tapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan firman Tuhan. Kehidupan mereka tidak sejalan dengan firman Tuhan yang mereka dengar ketika mereka beribadah. Kalau dalam bacaan tadi pagi di Alkitab jelas dikatakan bahwa orang saleh di sana sudah tidak ada, orang jujur juga sudah tidak ada, tangan yang cekatan berbuat kejahatan, hakim yang disuap,
hukum diputarbalikan. Dan sangat rendah perhatian mereka terhadap kehidupan sesama, terutama untuk kaum yang miskin. Tetapi orang-orang seperti ini rajin beribadahnya, Bapak Ibu. Itulah yang ditegur oleh Nabi Mika, termasuk Nabi Yesaya. Mereka melihat mereka ini, orang-orang ini rajin beribadah, tapi tingkah laku mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nabi Mika melihat kesalahan-kesalahan sosial yang terjadi dan merasa kasihan pada penderitaan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sudah miskin tapi hidupnya masih penuh dengan tekanan. Contohnya kalau tadi di bacaan pagi ada dikatakan hakim yang disuap. Ketika seseorang berada di dalam suatu pengadilan dan orang ini benar, tapi ketika hakimnya disuap, orang ini yang disuap itu menjadi tidak benar, menjadi salah. Karena apa? Karena hakimnya sudah disuap. Jadi itulah yang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal mereka ini, orang-orang ini yang rajin beribadah. Bapak Ibu, karena hal tersebut maka Mika merasa terpanggil untuk memulihkan kehidupan bangsa Israel. Walaupun kehidupan Nabi Mika dan Yesaya berbeda, Mika dari keluarga yang sederhana atau yang biasa-biasa saja, dan Yesaya dari keluarga keturunan bangsawan. Tapi Bapak Ibu, misi mereka sama. Masing-masing mereka melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel yang pola hidupnya bertentangan dengan perilaku ibadah mereka. Jadi kegiatan peribadahan mereka itu mereka lakukan hanya sebagai rutinitas ataupun kebiasaan. Tapi tidak melakukan firman yang mereka dengar. Inilah kemudian Mika menuliskan bagaimana pengampunan dosa yang didapatkan oleh orang Israel jika mau datang dan mau mengaku dosa kepada Tuhan Allah. Jadi yang bisa kita lihat dari kitab Mika yang kita baca adalah bahwa kehidupan seseorang untuk menjalankan firman Tuhan itu tidak tergantung dari kondisi ekonomi seseorang atau keadaan seseorang. Jadi keadaan ekonomi atau keadaan apapun dari pribadi lepas pribadi tidak memungkinkan bahwa orang tersebut lebih dekat pada Tuhan ataupun jauh. Kalau kita lihat Mika dan Yesaya, mereka dalam kondisi ekonomi yang berbeda di tengah masyarakat. Yang satu kaya, yang satu dari keluarga biasa-biasa. Tapi firman Tuhan itu sama diterimanya oleh mereka. Jadi kita dalam keadaan apapun berhak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti Mika dan Yesaya, walaupun mereka keadaan ekonomi latar belakang berbeda, tapi mereka berhak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan yang memperhatikan adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam Perjanjian Baru dikatakan di Matius 7 ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tetapi mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang-orang yang tadi kita baca di atas itu, mereka sudah tentu tidak Tuhan dengar. Karena apa? Mereka memang rajin beribadah, rajin bersekutu,
memuji nama Tuhan, tapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka dapatkan dalam setiap ibadah mereka. Ini sama saja ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tidak akan didengar Tuhan ketika mereka berteriak-teriak Tuhan 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 seperti di Matius 7 tadi ya Bapak Ibu. Lalu jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah yang didengar Tuhan, dan mereka yang akan mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih karunia Allah Bapa itu merupakan kasih karunia yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna kasih karunia-Nya? Karena kasih karunia itu tidak membedakan siapa yang menerima. Kalau dari Tuhan, itu Tuhan tidak membedakan, memberikan kasih karunia. Asalkan kita sebagai anak-anaknya mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan segala sesuatu kepada anak-anaknya itu tidak membeda-bedakan yang kaya, miskin, atau latar belakang apapun, tidak. Beda dengan manusia. Kalau manusia seringkali membeda-bedakan. Namanya juga manusia ya Bapak Ibu yang tidak sempurna. Nah manusia ini selalu membeda-bedakan. Dia pasti akan melihat siapa dia, apa pekerjaannya, siapa keluarganya, dan lain sebagainya. Selalu kita mesti lihat dari sudut pandang mana. Kalau Tuhan tidak, Tuhan siapa aja, siapa yang melakukan kehendak firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga ketika kita melihat dari cara pandang yang berbeda-beda, sehingga seringkali kalau kita berhadapan dengan seseorang suka beda perilakunya. Misalnya saya ketemu dengan Bapak ini, saya lihat orangnya kayak begini, akan beda saya memperlakukan dia dengan orang yang lain yang menurut saya dari latar belakang pekerjaannya mereka beda. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Kalau kita bertemu dengan seseorang dengan latar belakang yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, tanpa kita sadari kita akan berbeda cara kita memandang atau cara kita berbicara dengan orang tersebut. Tapi kalau Tuhan tidak memandang latar belakang seperti itu. Kalau manusia kebiasaannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak mendengar suara orang yang lebih rendah dari kita. Tidak mendengarkan nasihat orang yang kondisi ekonominya lebih rendah dari kita ataupun sebaliknya. Tapi pada zaman Mika dan Yesaya ketika mereka bertemu dan sama-sama mempunyai misi yang sama, mereka sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Dan semua orang pada saat itu harus mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, anugerah Tuhan tidak terbatas untuk siapapun. Dan juga teguran Tuhan tidak terbatas pada orang tertentu. Semua orang mendapatkan teguran juga yang sama ketika Tuhan memberikannya. Nah, judul dari SBU malam ini adalah siapakah Allah seperti Tuhan ya Bapak Ibu ya. Siapakah Allah seperti Tuhan? Artinya apakah perilaku kita sama dengan perilaku Tuhan yang kita ketahui? Tuhan yang memperhatikan sesama kita. Apakah kita mau sama seperti Allah yang memperhatikan hidup sesama? Jadi kalau Allah mau memperhatikan hidup sesama kita,
apakah kita juga mau memperhatikan hidup sesama? Kalau kita mau mengikuti seperti Allah. Kalau kita hubungkan dengan bacaan kita, judul bacaan kita, siapakah Allah seperti Tuhan? Marilah sikap hati kita dan perilaku kita menjadi sama seperti Tuhan. Karena ketika Mika melihat kehidupan dalam bacaan yang tadi kita baca, ketika Mika melihat kehidupan sehari-hari mereka, tidak ada orang yang menampilkan kehidupan seperti perilaku Tuhan, walaupun mereka rajin beribadah. Tapi walaupun mereka tidak melakukan perilaku sesuai perilakunya Tuhan, tapi mereka itu mendapatkan kasih karunia atau anugerah dan pengampunan dosa dari Allah. Itulah Tuhan kita yang Maha Pengasih. Orang yang hidup seperti itu adalah, kalau kita baca di sini, adalah Mika, di mana Mika seorang yang sederhana tapi mau melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita diingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan adalah kehidupan rohani kita harus sejalan dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Jadi tidak seperti orang yang tadi kita baca ya, mereka rajin beribadah tapi mereka tidak melakukan kebenaran firman. Jadi malam hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk supaya tidak sia-sia ibadah kita, supaya kita juga bisa didengar Tuhan. Marilah kita untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan setelah kita mendengar dari setiap ibadah yang kita ikuti. Dan di mata Tuhan kita semua sama. Tuhan tidak melihat keadaan ekonomi kita, kaya atau miskin. Tuhan tidak melihat dari fisik kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi. Bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kehidupan kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana Tuhan sudah kumpulkan kami, Jemaat GPIB Marturia, untuk bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat KMJ kami, Bapak Rocky Samuel Karinda. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kehidupan keluarga Bapak Pendeta Rocky, berkati tugas dan pelayanannya, berikan hikmat kebijaksanaan agar supaya Bapak Pendeta Rocky boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Jemaat Marturia dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati juga kehidupan berumah tangga beserta istri terkasih Ibu Marlin, segala harapan dan kerinduan dalam kehidupan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, biarlah dalam kelemahan tubuh mereka tetap mengucap syukur dan tetap mengandalkan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, alat-alat medis, dokter, perawat, agar melalui semuanya itu mereka boleh disembuhkan dan ketika mereka dipulihkan mereka boleh menyaksikan kepada setiap orang cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikan kepada bangsa kami, bangsa yang bersatu, agar kami boleh menjalani kehidupan bermasyarakat dengan aman, tentram, dan damai. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa mau memberkati semua program yang sudah direncanakan oleh pemerintahan kami. Biarlah Tuhan mau memberkati tim medis, rumah sakit, tempat pasien COVID, Satgas COVID dalam pemerintahan, maupun Satgas COVID yang ada di GPIB Marturia. Tuhan memberkati mereka, berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, agar supaya mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat program vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati agar supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi Bapak, dan bantu juga program kami untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat presbiter, penatua, diaken, pengurus ke-6 Pelkat, karyawan maupun kostor yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap keluarga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka berkat, agar supaya dengan kesehatan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing, kami juga boleh kembalikan kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, doa inilah doa kami. Biarlah doa yang tidak sempurna ini boleh Tuhan sempurnakan. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tiba dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan pemberian-Mu kepada kami di dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk digunakan sebagai alat pelayanan di gereja-Mu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta singkat sektor. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta singkat untuk minggu ini. Namun, sebelumnya, mari kita mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 103. Kita akan mengucapkan sebanyak 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Terima kasih. Ucapan terima kasih Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Koisko G. Mongkolesang Sumulang yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
Warta singkat ibadah keluarga hari Rabu tanggal 1 September 2021. 1. Sidang Majelis Jemaat Triwulan kedua bulan April sampai bulan Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian. Demikian warta singkat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan menerima amanat pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Gita Bhakti 120 ayat 1 dan 2, Kristus memanggilmu. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.